Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir menemani sahabat Pramita pada program Healthy Talk live dari Instagram siang hari ini. Bersama saya telah hadir Dr. Meti Mulyanti. Beliau adalah dokter patologi klinis. Beliau juga merupakan seorang penanggung jawab Klinik Utama Pramita Surabaya. Baik, sahabat Pramita, sebelum sebelum kita masuk ke topik bahasan, mari kita sapa terlebih dahulu pembicara kita siang hari ini, Dr. Meti Mulyanti, atau yang akrab dipanggil Dr. Meti. Selamat siang, Dr. Meti. Apa kabar? Selamat siang, Dokter Pupi. Alhamdulillah, kabar baik, Dokter Pupi. Dokter Pupi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dok, dan senang juga rasanya siang hari ini karena bisa kembali menemani sahabat Pramita. Baik dokter Meti, sebelum kita lanjut nih dok, kalau tadi di awal saya sudah menyapa sahabat Pramita, mungkin dokter Meti bisa kembali menyapa sahabat Pramita yang sudah menyaksikan Healthy Talk siang ini dok. Ya, terima kasih, Dokter Pupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dokter Meiti selaku dokter penanggung jawab Klinik Utama Pramita. Halo sahabat Pramita, apa kabar hari ini? Semoga sahabat Pramita dalam keadaan sehat ya. Nah, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu akurasi di balik angka. Yang akan kita bahas lebih lanjut ya, Dokter Pupi. Silakan. Baik, Dokter Meti, terima kasih. Bagi sahabat Pramita, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Pramita yang telah menyaksikan Happy Talk ini. Dan kepada sahabat Pramita yang memiliki pertanyaan seputar topik bahasan yang akan kita bahas nanti, sahabat Pramita bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nantinya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita akan langsung dijawab oleh pembicara kita, yaitu Dr. Meti. Bagi sahabat Pramita yang berpartisipasi pada diskusi kita siang hari ini, sahabat Pramita berkesempatan mendapatkan voucher gratis pemeriksaan senilai Rp500.000 untuk dua sahabat Pramita yang terpilih, yang nantinya akan kita umumkan di akhir acara. Jadi pastikan sahabat Pramita mengikuti terus Healthy Talk siang ini sampai dengan selesai. Sesuai dengan tema kita siang hari ini ya, Dokter Meti, sebenarnya soal akurasi di balik angka. Jadi sebenarnya ketika sahabat Pramita nih menerima hasil laboratorium, di hadapan sahabat Pramita akan ada angka-angka yang terbaca. Nah, angka-angka tersebut apakah hanya sebuah angka biasa, ataukah angka-angka tersebut sebenarnya memiliki makna yang besar untuk kesehatan sahabat Pramita. Tapi di balik itu semua, bagaimana sebenarnya cara kita memastikan bahwa angka-angka tersebut akurat, benar, dan bisa dipercaya. Langsung saja, Dokter Meti, terkait akurasi ini, Dok. Kalau di bidang pemeriksaan lab sendiri atau di laboratorium sendiri, sebenarnya akurasi itu apa, Dok? Ya, Dokter Pupi. Akurasi adalah kemampuan laboratorium untuk memberikan hasil yang benar dan sesuai dengan kondisi tubuh dari sahabat Pramita. Ini seperti memastikan bahwa angka-angka yang tertera pada laporan hasil laboratorium tersebut benar-benar mencerminkan kondisi tubuh sahabat Pramita yang sebenarnya. Jadi, akurasi ini penting untuk menentukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Demikian, Dok. Baik, dokter, kalau akurasi itu penting untuk menentukan diagnosis dan juga pengobatan, artinya ada, apakah ada resiko, dok, ketika hasil yang keluar tersebut tidak akurat? Iya, Dokter Pupi. Kalau hasilnya tidak akurat, maka ini akan mempengaruhi keputusan medis
atau diagnosis dari dokternya bisa tidak sesuai. Dan risiko terbesarnya adalah pengobatan atau terapi yang diberikan oleh dokter yang merawat menjadi tidak tepat. Hal ini bisa malah memperburuk kesehatan. Terkait adanya risiko besar terhadap pengobatan dari dokter yang merawat, berarti Pramita punya cara nih dok, bagaimana memastikan bahwa akurasi itu berhasil atau tepat. Ya, Dok. Pramita memastikan akurasi melalui proses quality control atau QC, kemudian menggunakan metode yang terbaik atau gold standar dan alat-alat canggih yang sudah teruji melalui pemantapan mutu internal, juga eksternal, juga terakreditasi dari lembaga yang independen. Demikian, Dok. Baik, banyak sekali ternyata ya dok proses yang dilalui Pramita untuk memastikan akurasi itu berhasil. Terkait dengan tadi dokter membicarakan quality control. Mungkin bisa dijelaskan dok, quality control sendiri itu apa dokter? Ya, quality control atau biasa kita sebut QC adalah proses pengujian alat dan bahan yang dilakukan setiap hari atau malah sampai beberapa kali sebelum memulai pemeriksaan. Hasil QC harian ini dilakukan untuk memastikan alat bekerja dengan benar, tetap stabil dan konsisten, sehingga memberikan hasil yang akurat. Ya, Dokter Pupi, di laboratorium QC ini melalui 3 tahap. Ada tahap preanalitik meliputi persiapan, identitas, pengambilan maupun pengiriman sampel. Kemudian ada tahap analitik meliputi pemeriksaan sampel, juga pemeriksaan alat. Dan ada tahap pasca analitik yaitu meliputi penulisan dan pelaporan hasil. Itu Dokter Pupi. Tiga tahapan yang ada di laboratorium sendiri. Saya tertarik untuk yang tahapan pertama nih dok, yang untuk preanalitik. Tadi Dokter Meti menyebutkan bahwa ada meliputi salah satunya itu persiapan. Kalau begitu berarti semestinya sahabat Pramita bisa nih dok, atau ada nih persiapan yang harus dilakukan oleh sahabat Pramita sebelum melakukan tes laboratorium. Ya, pertanyaan yang baik sekali, Dokter Pupi. Sahabat Pramita, untuk memberikan hasil yang akurat memang diperlukan persiapan yang baik. Maka sebaiknya sahabat Pramita mengikuti instruksi yang diberikan oleh petugas ya, seperti harus puasa 8 sampai 12 jam atau tidak makan makanan tertentu sebelum pemeriksaan. Karena tahap persiapan atau praanalitik ini yang baik, ini sangat diperlukan, ini akan memberikan hasil yang akurat. Demikian, Dok. Oke, baik dokter. Lalu berikutnya tahapan pre-analitik yang kedua, di situ ada identitas dan memastikan pemeriksaan sampelnya. Eh, di Pramita sendiri dok, bagaimana memastikan bahwa sampel tersebut sudah benar dan tidak tertukar? Iya, Dok. Di Pramita, setiap sampel diberi label unik, yaitu menggunakan barcode, sehingga resiko tertukar sebenarnya sangat kecil. Di sini di QC preanalitik atau identifikasi pasien yang secara tepat, mungkin sahabat Pramita juga saat pemeriksaan darah, biasanya oleh petugas ditanyakan nama atau identitas yang jelas, sehingga tidak akan resiko tertukar maka sangat kecil. Demikian, Dok. Baik dok, jadi memang karena di Pramita sudah menggunakan metode yang cukup bagus dan ketat sehingga resiko tertukar itu sangat kecil ya dok. Dokter, yang berikutnya ketika eh, persiapan nih setiap sahabat Pramita itu berbeda dari waktu ke waktu. Artinya hasil laboratorium tersebut bisa juga berubah ya dok dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan lainnya. Iya, Dokter Pupi. Hasil laboratorium atau QC pasca analitik memang bisa berubah-ubah. Hal ini memang sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh saat pemeriksaan. Karena itu, waktu dan persiapan sebelum pemeriksaan jadi sangat penting. Jadi, preanalitik ini sangat mempengaruhi pasca analitik atau hasil yang akurat gitu, Dok. Baik, baik dokter. Berarti QC juga sangat penting ya dok ya. Iya, Dok.
QC atau quality control ini memang penting untuk mencegah kesalahan sejak awal. Dengan QC, Pramita memastikan proses dari mulai preanalitik yang tepat, kemudian analitik atau alat laboratorium otomatis kita menggunakan metode gold standar sehingga akan memberikan hasil atau pasca analitik yang akurat. Demikian, Dok. Eh, ada kemungkinan nggak dok dari proses QC ini ada nih alat-alat laboratorium yang tidak lulus QC di hari itu? Ya, Dok. Ada aja kemungkinan bahwa alatnya tidak lulus QC. Bila ada alat yang tidak lulus QC, maka pemeriksaan tidak akan dilakukan. Alat tersebut akan kita cek ulang, kemudian atau memang perlu perbaikan sebelum kemudian akan digunakan lagi. Demikian, Dok. Ya, jadi Pramita tidak serta-merta menerima semua pemeriksaan ketika memang alat tersebut tidak lulus QC hari itu ya dokter ya berarti. Dokter saya tertarik ke tahapan atau proses yang berikutnya. Tadi dokter sempat mengatakan ada yang namanya metode gold standard. Mungkin dokter bisa jelaskan dok, apa itu metode gold standard untuk sahabat Pramita? Ya, Dokter Pupi. Sahabat Pramita, mungkin dari tadi saya sudah menjelaskan tentang metode gold standar. Apa sih metode gold standar? Metode metode gold standar atau kita sebut standar baku emas adalah cara pemeriksaan yang paling terpercaya di dunia laboratorium. Ini menjadi acuan utama untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Baik, kalau begitu dokter di Pramita sendiri, apakah pemeriksaannya semuanya menggunakan metode gold standard dokter? Iya, Dokter Pupi, semua pemeriksaan di Pramita menggunakan metode gold standar atau baku emas tadi yang diakui secara global sehingga akan memberikan hasil yang cepat dan akurat. Baik, lalu berikutnya dok, dengan kondisi pemeriksaan yang akurat, otomatis akan butuh ketelitian juga yang lebih lama. Jadi dengan kata lain, pemeriksaan gold standard ini membuat hasil yang keluar jauh lebih lambat dokter. Oh, tidak selalu, Dok. Di Pramita memang menggunakan metode gold standar, tetapi kita lakukan dengan alat-alat modern yang otomatis, di mana metode ini bisa berproses dengan cepat tanpa mengurangi kualitas hasil. Adapun teknologi otomatisasi ini memungkinkan mesin menganalisis sampel tanpa campur tangan manusia, sehingga mengurangi human error atau mengurangi kesalahan manusia seperti kesalahan hitung atau kesalahan pencatatan gitu, Dok. Jadi memang metode gold standar tersebut akurat dan juga hasilnya cepat ya dok. Dan tentu juga didukung oleh alat-alat canggih. Di Pramita sendiri dok, apakah Pramita menggunakan alat canggih nih dok untuk pemeriksaan laboratoriumnya? Ya, Dok. Pramita menggunakan berbagai alat canggih yang otomatis seperti mesin pemeriksa darah, alat tes hormon, juga analisis molekuler. Yang ini tentunya akan memberikan hasil yang lebih cepat dan akurat. Dengan embel-embel canggih nih dok, apakah semua alat canggih itu bisa dipercaya dokter hasilnya nanti? Alat canggih yang ada di Pramita bisa dipercaya, Dok. Karena di Pramita rutin dilakukan proses quality control atau QC dan kalibrasi, di mana membandingkan dengan standar nasional dan internasional. Ini untuk memastikan performanya tetap optimal. Baik, dokter, saya penasaran nih, eh, sekalipun dengan alat canggih dan metode gold standard, pasti ada nih dok, hasil-hasil laboratorium Sabah Pramita yang munculnya tuh nilai tidak biasa. Apa yang dilakukan sama Pramita atau lab sendiri jika muncul hasil pemeriksaan yang tidak biasa tersebut, dokter? Ya, Dokter Pupi. Jika ada hasil yang tidak biasa atau biasa kita sebut nilai kritis, di mana nilainya mungkin terlalu rendah dari normal atau terlalu tinggi, maka kami akan cek ulang dengan memperhatikan riwayat dari hasil sebelumnya. Ini untuk memastikan akurasinya sebelum diberikan ke sahabat Pramita. Oleh karena itu, memang diperlukan persiapan yang benar sebelum sahabat Pramita
Misalnya sebelum pemeriksaan ya, misalnya harus puasa benar-benar 8 jam atau 12 jam. Atau ada riwayat minum obat, karena ini juga memang sangat mempengaruhi hasil. Gitu dok. Baik, jadi memang setiap pemeriksaan tersebut di Pramita akan tetap melihat ke belakang ya dok, melihat semua data-data preanalitiknya juga untuk tahu juga selain pengambilan sampel hari itu, kita juga melihat riwayat pasien juga ya dok, ya, termasuk riwayat pemeriksaan sebelumnya dan riwayat konsumsi obatnya. Terkait dengan yang terakhir dok, yang pasca analitik tadi dok, eh, bagaimana Pramita mengamankan atau keamanan data dari hasil pemeriksaan sahabat Pramita? Ya, Dokter Pupi, semua data pemeriksaan di Pramita sangat dijaga kerahasiaannya, di mana data hasil laboratorium tersebut hanya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan, seperti sahabat Pramita sendiri atau oleh dokter yang merawatnya. Gitu, Dok. Baik dokter, jadi memang sangat rahasia ya dok ya, karena memang hasil laboratorium tersebut sebenarnya hanya milik pasien dan dokter yang mengantar ya. Dokter, mungkin bisa disampaikan dok, kenapa kita harus memilih Pramita sebagai partner kesehatan kita? Ya, Dok. Kita sebaiknya memilih Pramita. Kenapa? Karena Pramita mengutamakan akurasi, di mana kita juga menggunakan teknologi modern yang otomatis dan terstandarisasi secara global, dan berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk sahabat Pramita. Baik, jadi memang sahabat Pramita tidak perlu ragu lagi ya untuk memeriksakan kesehatannya hanya di Pramita, karena kita sudah terintegrasi dengan lengkap baik dari proses pengambilan sampel, lalu proses sampelnya sendiri sampai keluarnya hasil ya dokter ya. Dokter, saya ada eh, satu pertanyaan nih dok. Karena ini pengalaman saya di klinik. Banyak sekali nih dok, sahabat Pramita yang melakukan pemeriksaan, lalu mencoba untuk memahami atau membaca angka-angka tersebut tanpa berkonsultasi dengan dokter atau dokter yang mengirim. Nah, sebenarnya dok, apakah bisa dok melihat, membaca atau konsultasi tanpa ada dokter yang membantu menjelaskan? Ya, Dokter Pupi. Hasil laboratorium yang diterima oleh sahabat Pramita sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Kenapa? Karena ini untuk memastikan bahwa interpretasinya benar dan mendapatkan terapi yang sesuai, dok. Misalnya hasil gula darah 170, memang angka ini sepertinya lebih tinggi dari normal. Tetapi nanti dokter yang merawat itu punya pertimbangan klinis lainnya, apakah perlu obat atau tidak, kemudian dosisnya berapa. Jadi, sahabat Pramita, saya anjurkan sebaiknya untuk berkonsultasi tentang hasil-hasil laboratorium dengan dokter yang merawatnya. Gitu, Dok. Baik, ternyata banyak sekali ya dok yang bisa kita bahas pada topik kita siang hari ini. Dan Dokter Meti, sepertinya di kolom komentar saya melihat banyak sudah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat Pramita. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat Pramita, mari kita saksikan video informasi berikut untuk sahabat Pramita. Selamat datang di Pramita. Lebih dari 37 tahun, Pramita telah menjadi partner terpercaya untuk mendukung upaya hidup sehat Anda. Didukung dengan tenaga profesional dan teknologi laboratorium medis terkini, Pramita selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi.
Pengendalian mutu, internal dan eksternal quality control, akreditasi dan sertifikasi bidang kesehatan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk memberikan jaminan kualitas pelayanan dan hasil pemeriksaan yang terpercaya. Digitalisasi pendaftaran dan hasil pemeriksaan dapat diakses secara online, memberikan kemudahan tanpa batas bagi Anda untuk mendapatkan pelayanan dan memperoleh hasil pemeriksaan secara cepat dan real-time. Tunggu apa lagi? Percayakan pemeriksaan kesehatan Anda hanya di Pramita. Sahabat Pramita, Pramita selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi, didukung dengan peralatan lab yang modern, pengendalian mutu internal dan eksternal, quality control, akreditasi dan sertifikasi di bidang kesehatan untuk memberikan jaminan kualitas pelayanan dan hasil pemeriksaan yang terpercaya. Tunggu apa lagi? Percayakan pemeriksaan kesehatan Anda hanya di Pramita. Baik dokter, ini langsung saja ya dok, kita bacakan pertanyaan dari sahabat Pramita yang sudah masuk di kolom komentar. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, Dokter Meti. Ini ada dari @mamahusin30. Mengapa kita harus melakukan pemeriksaan di Pramita Lab? Apa saja keunggulannya, dokter? Silakan, Dokter Meti, mungkin bisa membantu menjelaskan. Ya, terima kasih. Ya, kenapa kita harus memilih laboratorium Pramita? Karena Pramita mengutamakan akurasi, menggunakan teknologi modern, dan juga berkomitmen memberikan layanan yang terbaik untuk sahabat Pramita. Gitu, dok. Baik, dokter. Untuk pertanyaan yang kedua, ini mungkin sedikit berhubungan, dok, dengan yang pertanyaan pertama. Jadi dari @happymom_7919. Dokter, apa saja keunggulan peralatan pemeriksaan kesehatan di Pamrita Lab dibandingkan laboratorium sejenis yang lainnya? Baik, Dokter Betty, silakan dibantu jelaskan untuk pertanyaan dari eh, sahabat Pamrita kedua. Ya, untuk keunggulan Pramita menggunakan alat-alat canggih yang memang rutin dilakukan proses QC atau quality control, di mana dilakukan dengan membandingkan standar nasional maupun internasional untuk memastikan performanya tetap optimal, gitu dok. Baik, jadi memang karena di Pramita ini sudah diakui secara nasional bahkan global ya dok ya. Jadi jelas saja Pramita menggunakan metode alat yang unggul juga ya dok ya. Dokter kita lanjut ke berikutnya. Pertanyaan yang ketiga ini dok. Ini dari @adinata_andrian. Sebelum melakukan pemeriksaan lab, apakah benar pasien tidak boleh mengkonsumsi obat tertentu karena dapat merubah hasil lab? Baik, bagaimana dokter penjelasan? Ya, dokter Pupi. Sebelum melakukan pemeriksaan lab, memang sebaiknya kadang kita anjurkan untuk puasa, juga tidak makan makanan tertentu, juga termasuk sebaiknya tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu, karena memang ini akan mempengaruhi hasil dari laboratorium tersebut, di mana ini kita sebut sebagai quality control dari preanalitik. Jadi biasanya di anamnesa atau ditanya dulu oleh petugas. Gitu, dok.
Baik, jadi itu ya sahabat Pramita memang lebih baiknya adalah jika sahabat Pramita mengkonsumsi obat, sampaikan pada petugas kami, jadi kita bisa memberikan catatan ketika memang nanti itu akan mempengaruhi hasil lab sahabat Pramita. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari @AAAI underscore 9. Dok, apa saja yang dapat mempengaruhi hasil akurasi itu jadi salah? Dan kapan melakukan tes kembali sampai hasilnya akurat? Ah, jadi ada dua nih dok. Jadi apa yang mempengaruhi akurasi itu jadi tidak akurat dan kapan melakukan tes kembali? Jadi mungkin jaraknya atau waktunya nih dok sampai bisa dikatakan benar-benar akurat. Silakan dokter Betty. Iya dong. Ini mungkin maksudnya untuk yang pertama dulu aja ya. Yang mempengaruhi hasil akurat itu bisa jadi salah atau untuk yang mempengaruhi keakuratan hasil itu ada tiga seperti tadi saya katakan, yaitu quality control mulai dari preanalitik, yaitu persiapan dari pasiennya, kemudian juga dari analitik, dari alat-alatnya, dan juga nanti pasca analitiknya. Kemudian kapan melakukan tes kembali sampai hasilnya akurat? Ini maksudnya begitu hasilnya keluar, kita tidak akan mengeluarkan hasil yang tidak akurat gitu. Jadi tidak ada kita tesnya menunggu sampai akurat baru dikeluarkan sama sekali enggak. Jadi di awal kalau memang hasilnya tidak akurat, kita tidak akan keluarkan. Jadi tidak akan menunggu kapan diulang lagi atau apa, karena memang tidak akan kita keluarkan bila hasilnya tidak akurat. Jadi kalau memang hasilnya kok ini mungkin ini maksudnya ke arah nilai yang tidak sesuai atau nilai kritis ya. Kalau nilai kritis biasanya kita lakukan pengulangan atau setelah hasilnya memang tidak biasa atau tidak sesuai, tetap kita keluarkan dengan memperhatikan riwayat hasil sebelumnya. Kalau memang sebelumnya biasa rendah atau memang ada penyakitnya, memang hasilnya hanya 80 umpamanya gula darah atau hanya 60, memang dia riwayat minum obat gula darah atau obat diabetes yang mempengaruhi sehingga hasil gula darahnya saat itu jadi drop seperti itu. Jadi memang hasil tetap kita keluarkan, tidak menunggu oh sampai akurat atau tidak. Hasil yang kita keluarkan pasti akurat. Memang 60 ya 60 bahwa memang saat itu pasiennya sedang drop keadaannya atau seperti itu. Jadi begitu dok. Jadi tidak akan menunggu oh seminggu lagi nanti naik atau apa. Tidak, nanti dokter yang menginterpretasikan atau dokter yang merawat yang akan menentukan kapan harus diulang lagi pemeriksaan tersebut. Begitu, Dok. Jadi eh, kalau saya boleh lengkapi dokter, artinya memang karena pramitaannya sudah dengan akurasi yang tinggi, ketika memang ada hasil yang di luar batas normal, kita akan ulangi lagi pemeriksaan sampel tersebut. Ketika memang hasilnya sama dengan hasil yang pertama, ya kita akan keluarkan itu ya dok ya. Kecuali memang alat tadi tidak lulus QC, ya kita tidak akan melakukan pemeriksaan atau tidak akan melakukan hasilnya ya dok ya, karena memang tidak akurat. Seperti itu ya dokter ya. Iya, Dokter Pupi, betul sekali. Baik, semoga bisa membantu pertanyaan dari sahabat Pramita tadi yang sudah bertanya. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Mama Hussein 30. Oke, dokter berapa kisaran angka bila suatu pemeriksaan dianggap tidak bagus? Lalu bagaimana tips memilih alat-alat tepat untuk mendukung kesehatan kita? Jadi mungkin maksudnya kalau kisaran angka ya tentu pasti dengan eh, jenis pemeriksaannya ya akan berbeda. Tapi mungkin dokter Meti bisa menjelaskan lebih lanjut. Silakan dokter dibantu. Ya, terima kasih. Untuk kisaran angka, sesuai yang keluar dari alat, yaitu yang kita keluarkan. Lalu dianggap bagus atau tidak bagus, itu ada kriteria normalnya. Jadi ada range normal dari setiap pemeriksaan. Misal gula darah, umpama 80 sampai 120. Nah, itu kisaran normalnya. Jadi bukan masalah dianggap bagus atau tidak bagus ya. Itu sesuai dengan keadaan tubuh sebenarnya. Dan itu sudah ada penelitiannya, maka ada range nilai normal. Di setiap hasil laporan pemeriksaan, mungkin sahabat Pramita bisa lihat ya, setiap hasil laboratorium atau hasil pemeriksaan tertulis, umpama hasil HB antara 10 dan 12 itu range normalnya. Kemudian ada juga hasil glukosa darah atau
umpama hasil pemeriksaan lainnya itu udah ada range normalnya dan sahabat Pramita bisa mengikuti itu dan bisa berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Nanti apakah ini perlu obat atau tidak, dokter yang merawat yang akan menentukan. Jadi bukan masalah angkanya bagus atau tidak. Kita sesuai akurat itu yang mencerminkan, angka-angka tersebut mencerminkan keadaan tubuh sahabat Pramita. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, bagaimana tips memilih alat yang tepat untuk mendukung kesehatan? Maksud alat ini alat untuk yang pribadi maksudnya. Kalau untuk pribadi saya tidak anjurkan ya. Saya tetap anjurkan datang ke Pramita dan kita sudah memakai alat-alat yang sesuai dengan standar baku emas atau dengan gold standar dan yang lulus uji atau selalu kita pantau quality controlnya dan juga terakreditasi. Demikian, Dok. Baik dokter, jadi untuk sahabat Pramita memang mungkin kalau dari pemeriksaan lab atau darah itu memang biasanya ada pemeriksaan yang kita bisa lakukan di ujung jari dengan pemeriksaan yang diambil dengan jarum yang dari pembuluh darah dari siku ya dok ya. Jadi mungkin eh, seperti yang dokter Meti katakan jauh lebih baik ketika kita memang mengusahakan hasil di lab karena dari segi prosesnya, pengambilannya sampai semuanya pun juga sudah terakurasi ya dokter ya. Baik dokter, pertanyaan berikutnya nih dok. Ini ada dari @omakia_. Dokter, apa ada faktor dari pasien juga yang menyebabkan hasil itu tidak akurat? Wah, ini pertanyaan bagus, dok. Silakan dokter Metri dibantu. Apakah mungkin pasien juga menyebabkan hasil itu tidak akurat? Ya, terima kasih, Dok. Ya, ini mungkin seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk pemeriksaan itu memang faktor pasien sangat berpengaruh, sangat utama ya. Ini seperti persiapannya perlu puasa sekian 8 sampai 12 jam. Nah, saat puasa tersebut pasien pikir puasanya hanya tidak makan aja ya, nggak boleh makan dan minum. Sebenarnya untuk puasa ini kita anjurkan puasa 8 sampai 12 jam, masih tetap boleh minum air putih seperti itu. Atau ada pasien-pasien puasa tapi tetap minum teh manis. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil. Dan ini akan menimbulkan hasil yang tidak akurat. Biasanya kadang pasien masih tetap minum obat yang harus diminum, misalnya obat gula darah atau yang menurunkan gula darah. Nah, ini juga sangat berpengaruh untuk hasilnya menjadi tidak akurat. Atau kebiasaan pasiennya sendiri makan makanan berlemak, akan dicek untuk gula apa kolesterol dan lain-lainnya. Pasiennya makan berlemak yang terlalu tinggi, ini juga akan menyebabkan hasil tidak akurat. Jadi memang harus sebaiknya sahabat Pramita mengikuti instruksi dari petugas ya. Harus puasa, sebaiknya obat juga dikurangi, dihindari dulu sebelum pemeriksaan. Seperti itu, Dok. Makasih. Baik, jadi sahabat Pramita, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Meti, jadi memang bukan hanya dari akurasi alat saja, tapi memang dari sahabat Pramita sendiri juga ada peran penting untuk membuat akurat terhadap hasilnya sendiri. Jadi memang perhatikan benar syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh sahabat Pramita. Jika perlu, tanyakan pada petugas kami di laboratorium. Tim kami akan dengan komunikatif memberikan informasi tersebut supaya hasil yang sahabat Pramita terima juga lebih akurat. Lanjut dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @happymom_7919. Dok, seberapa penting peran akurasi peralatan pemeriksaan kesehatan di Pramita Laboratorium? Silakan dokter Ya, Meti dibantu dijelaskan. ya, terima kasih. Memang akurasi peralatan ini memang sangat penting ya, bukan hanya eh, persiapan aja. Jadi memang untuk hasil yang akurat itu sangat diperlukan persiapan dari preanalitik, ada tahap-tahapannya tadi dok, preanalitik, analitik maupun pasca analitik. Sedangkan di sini ditanyakan tentang akurasi peralatan, ini tentang analitik. Jadi sangat diperlukan kontrol atau quality control yang baik, di mana kita sebelum memulai pemeriksaan, kita selalu melakukan quality control. Dan ini akan mempengaruhi hasil yang akurat tersebut. Selain quality control yang dilakukan sebelum pemeriksaan itu setiap hari, bisa beberapa kali sehari, Dok. Kemudian
kita juga menggunakan alat-alat yang menggunakan metode gold standard tadi. Jadi sudah terakreditasi atau diawasi secara global seperti itu, Dok. Baik, jadi begitu penjelasan dari Dr. Meti ya sahabat Pramita. Jadi intinya memang untuk ngomongin akurasi peralatan kesehatan di Pramita Lab sudah seperti yang dijelaskan Dr. Meti. Jadi memang sudah ada dengan quality control yang tiap hari bahkan sehari bisa lebih dari 1 kali sehingga memang peran akurasinya sangat penting. Dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari @adinata_Andrian. Izin bertanya, adakah kemungkinan human error dalam pemberian hasil tes laboratorium? Dalam pemberian hasil tes laboratorium, dokter. Silakan dokter, dibantu dijelaskan. Ya, terima kasih. Untuk di Pramita, kami menggunakan peralatan yang otomatis sehingga ini untuk memperkecil human error itu tadi. Jadi keterlibatan atau risiko manusia, kesalahan dari manusia itu seperti kesalahan hitung atau pencatatan memang kita sudah kurangi betul dengan alat-alat yang otomatis. Kemudian ini adakah kemungkinan human error? Kemungkinan mungkin masih ada. Ini sudah kita perkecil. Jadi sudah dengan adanya segala sesuatu peralatan yang otomatis. Jadi untuk human error sudah kita kurangi sama sekali, Dok. Baik dokter, jadi memang karena kita sudah menggunakan sistem barcode juga ya dokter ya, jadi kemungkinan human error dari proses awal sampai pemberian hasil tes juga sangat minim ya dokter ya. Baik dokter, ini kita ada lagi pertanyaan dari Astarinidya. Dokter, bagaimana persiapan yang baik sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium? Silakan dokter Meti. Ya, terima kasih. Ini maksudnya persiapan sebelum pemeriksaan darah ya. Memang ada beberapa pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah yang perlu puasa dulu sekitar 8 sampai 12 jam. Nah, memang itu instruksi dari petugas kesehatan petugas kami. Tolong sahabat Pramita diikuti instruksi tersebut ya, karena memang ini sangat mempengaruhi. Bila tidak puasa, nanti hasilnya akan tidak akurat seperti glukosa darah atau yang lainnya kolesterol. Kalau kita habis makan nanti hasilnya juga akan tidak akurat seperti itu, Dok. Iya. Baik, dokter, mungkin boleh dijelaskan juga dok, apakah kondisi fisik pasien itu juga mempengaruhi akurasi dari hasil itu dok? Jadi mungkin kayak sedang demam atau kurang tidur mungkin dok. Ada beberapa pemeriksaan yang memang mempengaruhi, misalnya aktivitas habis lari eh, jarak jauh atau apa, aktivitas fisik yang tinggi itu juga mempengaruhi hasil. Tapi ada beberapa juga yang memang tidak mempengaruhi gitu, seperti itu. Jadi eh, sebaiknya sahabat Pramita sebelum pemeriksaan ikuti instruksi dari petugas ya, memang harus puasa, sebaiknya istirahat dan lainnya. Memang itu juga akan mempengaruhi aktivitas fisik tersebut, Dok. Baik, sahabat Parmita, jadi memang selain persiapan atau syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk puasa, pengkonsumsian obat, pastikan juga ya sahabat Pramita dalam kondisi yang bugar atau fit sehingga hasil pemeriksaannya pun juga jauh lebih akurat. Lanjut dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Mama Husin 30. Apa saja indikatornya angka dari QC sudah dianggap akurat? Apa saja yang sering terjadi mengakibatkan akurasi tidak tepat? Jadi pertanyaannya, eh, adakah indikator dok dari angka yang menyebabkan QC-nya sudah dianggap akurat, bahkan apa yang sering terjadi yang menyebabkan akurasi tidak tepat? Silakan Dokter Metri dibantu dijelaskan. Iya, terima kasih. Ini maksudnya QC dari alat ya. Kalau QC dari alat itu sudah ada eh, apa reagen-reagennya yang kemudian kalau memang tidak sesuai atau kelihatannya tidak alatnya tidak bisa bekerja dengan baik,
kemudian dianggap akurat atau tidaknya QC-nya tersebut, biasanya kita lakukan pengulangan dan kemudian kita lakukan kalibrasi jika perlu. Itu biasanya kita sesuaikan dengan standar. Mungkin demikian, Dok. Jadi memang kemudian ditanyakan juga apa saja yang sering terjadi atau mengakibatkan akurasi tidak tepat. Ini banyak faktor ya, faktor dari tempatnya atau memang alatnya juga yang mungkin tidak bisa berfungsi dengan baik pada saat itu. Seperti itu, Dok. Lanjut dokter ke pertanyaan berikutnya. Eh, dari @mam_ara 20. Untuk pemeriksaan kolesterol dan asam urat, baiknya dalam kondisi puasa atau tidak ya dok, agar hasilnya akurat. Wah, ini pertanyaan menarik nih dok. Jadi terkait apakah pemeriksaan tersebut harus puasa. Silakan dokter Metu untuk dibantu dijelaskan. Iya, terima kasih. Memang ada beberapa pemeriksaan, mungkin yang ditanyakan ini tentang kolesterol dan asam urat. Memang ada beberapa pemeriksaan bisa langsung eh, secara saat itu juga ya. Biasanya juga bisa mengeluarkan hasil, walaupun hasilnya saya tetap anjurkan untuk puasa, karena hasilnya lebih akurat jika sahabat Pramita puasa dulu. Karena bila tidak puasa, hasilnya ya kita khawatir akan terpengaruh dengan makanan-makanan tersebut. Gitu, Dok. Baik, jadi sahabat Pramita sesuai dengan dokter Meti sampaikan, dianjurkan, sangat dianjurkan untuk sahabat Pramita lebih baik puasa untuk pemeriksaan yang kolesterol dan asam urat supaya jauh lebih akurat hasil yang didapatkan. Berikutnya dokter, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada dari @andi_ken. Dokter izin bertanya, jika tes gula darah pakai stick, apakah nilai normal itu berapa ya dok? Dan bagaimana dengan akurasinya dok? Apakah nilai normalnya sama dengan saat periksa di laboratorium dokter? Jadi pertanyaannya seputar tes gula darah dengan menggunakan stick dengan ke laboratorium. Apakah nilai normalnya itu sama dok? Silakan dokter Mati dibantu dijelaskan. Ya, terima kasih. Memang banyak ya sekarang tes gula darah atau glukosa darah itu dengan stick atau kita sebutnya POCT. Itu sebenarnya nilai normalnya sama dengan yang kita cek di laboratorium. Jadi tidak ada perbedaan untuk nilai normalnya, hanya untuk akurasinya tetap berbeda karena dengan POCT itu biasanya juga mungkin eh, alatnya tersebut kita tidak bisa pantau ya. Ada beberapa alat yang memang terpantau atau quality controlnya terjaga. Ada beberapa alat yang mungkin quality controlnya saya tidak dapat pastikan. Jadi eh, saya tetap anjurkan memakai alat yang sudah teruji seperti di Pramita. Kita sudah terquality control menggunakan metode yang terbaik atau metode gold standar. Demikian, Dok. Baik, jadi memang kalau soal nilai normal sama ya dok, cuman untuk quality control kalau pemeriksaan di laboratorium kita lakukan setiap hari. Kalau di alat yang POCT tadi memang tidak ada ya dok ya, bukan tidak ada, mungkin quality controlnya tidak kita ketahui berarti dok ya. Baik dokter, berikutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari @bunda_kasna. Dok, yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk melakukan medical check up secara mandiri? Nah, jadi sepertinya ini sahabat Pramita menanyakan persiapan mungkin dok, kalau eh, sahabat Pramita ingin melakukan medical check up secara mandiri tanpa ada pengantar dari dokter mungkin. Bisa dibantu dijelaskan dokter Betty, silakan. Ya, terima kasih Dokter Pupi. Sebenarnya ini bidangnya Dokter Pupi kayaknya. Medical check up root secara mandiri, Dokter Pupi yang lebih ngerti ya. Banyak pasien yang memang secara mandiri datang langsung ke Pramita untuk melakukan medical check up. Nanti mungkin akan ketemu Dokter Pupi untuk dianamnesa dan ditanyakan. Kemudian untuk lain-lainnya harus ditempuh ya tetap harus puasa ya. Puasa sekitar 8 sampai 12 jam, kemudian
kalau minum obat di stop dulu atau dihentikan dulu, mungkin gitu. Untuk lain-lainnya, silakan Dokter Pupi dilanjutkan. Terima kasih. Baik dokter, saya coba bantu untuk melengkapi dokter. Jadi memang banyak sekali sahabat Pramita yang melakukan pemeriksaan medical check up mandiri. Nah, di sini Pramita menyediakan layanan konsultasi. Jadi sahabat Pramita tidak perlu khawatir ketika memang sahabat Pramita ingin melakukan pemeriksaan medical check up mandiri, silakan langsung datang. Nanti bisa bertemu dengan kami, dokter pelayanan medis di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Nanti kami akan membantu bertanya seperti yang dokter Medi sampaikan tadi. Kita akan melakukan anamnesis dulu atau wawancara kayak eh, tujuan pemeriksaannya apa, ataukah mungkin ada keluhan. Berikutnya lagi riwayat keturunan keluarga dari ayah, ibu, karena kita akan lebih concern memilihkan pemeriksaan berdasarkan riwayat keturunan keluarga karena faktor resikonya berarti sudah ada sehingga harus kita lebih utamakan. Lalu yang berikutnya lagi eh, selain riwayat kesehatan juga riwayat penyakit dahulu dari sahabat Pramita. Jadi dulu mungkin pernah nih eh, ke sebuah apotik atau ke layanan kesehatan lainnya diperiksakan pemeriksaan darah yang tanpa puasa atau tanpa persiapan apapun, cuma sekedar iseng aja, lalu didapatkan hasil pemeriksaan yang lebih tinggi atau petugasnya saat itu mengatakan bahwa wah ini hasilnya tinggi nih. Nah, jadi itu disampaikan juga sama dokter pelayanan medis di Pramita. Nanti kita akan mengira-ngira atau kita akan bertanya lebih dalam, apakah Bapak Ibu dalam kondisi yang puasa atau tidak. Lalu berikutnya makan terakhir jam berapa. Karena gini, biasanya ada beberapa sahabat Pramita yang mengatakan ya nggak puasa di dok, tapi ternyata makannya udah tadi, mungkin udah lebih dari 8 jam. Jadi eh, kadang persepsi puasa itu juga setiap sahabat Pramita berbeda-beda. Jadi memang itu. Jadi jangan ragu sahabat Pramita jika ingin melakukan pemeriksaan medikal secara mandiri bisa langsung bertemu dengan staf kami untuk berkonsultasi dengan dokter pelayanan medis yang ada di Pramita. Nanti dengan sangat detail kami akan bantu memilihkan pemeriksaannya. Kalau untuk persiapan dari sahabat Pramita diusahakan ketika datang sudah sekalian puasa aja. Jadi persiapan puasanya sudah dari 10 sampai 12 jam sehingga ketika sudah ada pemilihan pemeriksaan dari kami, dokter pelayanan medis, sudah bisa langsung mendaftar dan diambil sampelnya. Itu sahabat Bermita, semoga bisa membantu. Baik, berikutnya dokter, ini ada dari pertanyaan yang lainnya dari @rusli.kevin. Tanya dokter, tanya dokter Meti sebagai berikut. Satu, gold standard sudah dimiliki Pramita sudah lama. Dan apakah sama dengan kata-kata ISO yang diberikan pada lab-lab? Oke, jadi Pak Rusli ini menyatakan bahwa apakah gold standard yang dimiliki Paramita itu sudah lama dan apakah sama dengan kata-kata ISO yang biasanya ada di beberapa lab. Pertanyaan yang kedua dari @rusli.kevin, teknologi tanpa campur tangan manusia seperti apa, Dok? Apakah dengan teknik robotik? Baik, Dokter Meti, ini agak sedikit eh, masa depan ini, Dok, ya, modern pertanyaannya. Mungkin. Silakan, Dokter Meti, bisa dibantu menjelaskan. Ya, terima kasih. Untuk gold standar yang dimiliki Pramita memang sudah sejak awal ya kita sudah menggunakan standar yang standar baku emas atau gold standar. Nah, ini bukan masalah lama atau enggaknya ya. Sebenarnya kita selalu perbarui tiap tahun. Jadi enggak yang dari dulu itu terus kita selalu perbarui. Jadi selalu update. Hampir setiap tahun kita selalu update semua peralatan yang ada di Pramita. Dan jadi bukan masalah alat lama kita perbaharui lagi, perbaharui lagi. Setiap tahun kita update dan setiap tahun juga kita sertifikasi. Jadi mengikuti sertifikasi mulai dari ISO dan juga terakreditasi. Kita juga selalu mengikuti yang ada dianjurkan seperti itu. Secara global juga kita ikuti secara dengan ISO tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, teknologi dengan tanpa campur tangan manusia itu maksudnya secara otomatis
Jadi dengan teknik robotik, memang sekarang istilahnya kita katakan sebagai teknik robotik, di mana alat robotik itu menggunakan alat yang sangat besar ya, jadi langsung step-stepnya itu tanpa campur tangan manusia. Jadi sampel langsung masuk tabung, langsung masuk ke alat dan diproses secara robotik. Kita mungkin istilahnya bilangnya otomatis atau sekarang dikatakan sebagai robotik. Mungkin seperti itu dok, maksudnya. Baik, semoga penjelasan dari Dr. Meti bisa membantu sahabat Pramita ya terkait teknologi tanpa campur tangan dan gold standar dan ISO tadi. Dokter, pertanyaan selanjutnya ada dari @fitria _06. Saya diabetes. Saat periksa gula darah menggunakan glukometer di rumah dengan di lab hasilnya berbeda. Mengapa dan lebih akurat mana? Dokter Meti, silakan dibantu dijawab. Ya, terima kasih. Ini untuk Fitria. Untuk kalau untuk penderita diabetes, memang kadang harus periksa gula darah terus-menerus ya sehari sampai 3 kali. Jadi kayaknya untuk bolak-balik ke laboratorium agak males gitu ya. Tapi kenapa sih kalau periksa glukometer di rumah hasilnya kok beda dengan di lab? Karena itu sudah pasti. Karena menggunakan alat yang kecil atau POCT itu, kita tidak pantau kontrol atau quality kontrolnya tidak terpantau, juga standarisasinya tidak terpantau. Sedangkan di laboratorium kita menggunakan alat-alat yang seperti dikatakan tadi menggunakan metode yang standar baku emas atau metode gold standar. Juga kita melakukan quality control yang terus-menerus. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan alat selalu dikontrol atau menggunakan quality control yang sudah pasti. Kemudian pasien juga kita kan puasanya terpantau. Kita selalu tanya sudah puasa berapa jam? 8 sampai 12 jam atau ditanya seperti dokter Pupi tadi katakan, makan terakhir kapan? Untuk lebih jelas karena pasien tuh kadang bilangnya berapa jam. Biasanya mungkin lupa ya. Kita seperti dokter Pupi katakan tadi, makan terakhir kapan gitu. Itu jadi udah pasti terkontrol dan sudah pasti hasilnya lebih akurat gitu loh kalau periksa di laborat, terutama di Pramita gitu. Terima kasih. Baik, sahabat Pramita, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Meti ya, jadi memang ketika sahabat Pramita seorang penderita diabetes, kalau untuk pemirsa harian ke lab terus mungkin ya akan kesusahan secara prosesnya juga. Jadi memang kalau tanyakan yang baik yang mana, ya jelas yang ke laboratorium karena dari proses semuanya ada quality control, ada juga pemeriksaan pre-analitik, analitik sampai yang post-analitiknya. Baik, eh, dokter, ini sepertinya masih ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari sahabat Pramita. Namun sepertinya kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan sahabat Pramita. Eh, tapi sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya nih dok, mari kita putarkan video informasi untuk sahabat Pramita berikut ini. Proses pertama yang sahabat Pramita lakukan adalah registrasi. Selanjutnya, pengambilan sampel darah. Sampel darah yang telah dibarcode kemudian dikirim ke bagian pengolahan sampel dengan pneumatic tube. Pneumatic tube system adalah sarana transportasi material handling menggunakan volume udara melalui jaringan instalasi pipa. Selanjutnya, sampel darah dilakukan sentrifugasi. Setelah sampel disentrifugasi, sampel akan didistribusikan ke masing-masing divisi, seperti kimia dan imunologi. Alat sudah bersistem barcode untuk mencegah kesalahan operator selama proses pemuatan. Kemudian, petugas siap memasukkan sampel ke dalam alat yang akan secara otomatis membaca jenis pemeriksaan, nomor dan nama pasien yang sudah tercantum di barcode. Setelah sampel dianalisa oleh alat, maka dalam jangka waktu tertentu akan keluar hasil. Hasil yang keluar dari alat akan dicek oleh petugas, lalu siap dikirim ke komputer hasil. Setelah itu,
Tim validasi melakukan pengecekan dari sisi fisiologis, patologis, maupun riwayat pasien tersebut. Setelah sesuai, maka hasil akan dikirim melalui Pramita Mobile, WhatsApp, email, atau hard copy. Sahabat Pramita, dengan teknologi canggih, metode terbaik, dan QC yang ketat, kami memastikan hasil pemeriksaan yang akurat. Akurasi ini penting untuk diagnosa dan pengobatan yang tepat dihasilkan dari hasil yang terpercaya, bukan hanya diakui secara nasional, tapi juga diakui secara global. Karena kesehatan Anda adalah prioritas kami, pilih Pramita karena di balik angka ada akurasi yang bisa sahabat Pramita percaya. Baik, sahabat Pramita, ini pastinya adalah sesi yang ditunggu oleh sahabat Pramita, yaitu pengumuman 2 sahabat Pramita yang terpilih untuk mendapatkan voucher gratis pemeriksaan senilai 500.000. Kita bacakan dulu. Untuk sahabat Pramita terpilih yang pertama ada di @mamahusin30. Lalu sahabat Pramita terpilih yang kedua ada di @amoroyanar. Selamat kepada 2 sahabat Pramita yang terpilih yang berhak mendapatkan voucher pemeriksaan gratis senilai 500.000 yang bisa digunakan di seluruh Pramita di Indonesia. Dan pastikan sahabat Pramita yang terpilih tidak mengunci atau memprivate akun Instagramnya karena nanti tim dari Pramita akan langsung menghubungi melalui direct message Instagram sahabat Pramita. Dokter Meti, sebelum kita menutup diskusi kita siang hari ini, dokter, mungkin dokter bisa memberikan sedikit kesimpulan terkait topik yang kita bahas siang hari ini. Ya, terima kasih Dokter Pupi. Saya senang sekali untuk Healthy Talks yang ini dengan tema akurasi di balik angka. Bahwa angka-angka yang muncul di laporan hasil laboratorium mempunyai makna yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Pramita memastikan akurasi angka tersebut melalui quality control, metode terbaik gold standar, dan alat canggih otomatis yang sudah teruji dan diakui secara global sehingga memberikan hasil yang akurat. Akurasi ini penting karena hasil laboratorium sering digunakan dokter yang merawat untuk menentukan diagnosis dan pengobatan. Demikian Dokter Pupi, semoga bermanfaat ya sahabat Pramita. Ya, tidak terasa ya, Dokter Betty, sudah hampir 1 jam kita menemani sahabat Pramita siang ini. Banyak sekali pembahasan yang kita bisa diskusikan pada topik siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Meti atas pembahasannya untuk topik kita siang hari ini yang sangat menarik. Dan terima kasih juga untuk sahabat Pramita yang telah menyaksikan Healthy Talk ini sampai dengan selesai. Jangan lupa sahabat Pramita untuk terus mengikuti Instagram kami di @pramitalab.id untuk mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan dan tentunya program promo lainnya. Akhir kata, saya Dr. Pupi Nawang Wulan mewakili tim Pramita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Healthy Talk berikutnya. Selamat siang.